Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mukinah MPD, Kepala Sekolah SD Sonosewu, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2017. Tugas pertama saya sebagai kepala sekolah di SD Mbrajan. Saya bertugas di SD Mbrajan dari tahun 2017 sampai akhir 2019. Pada awal tahun 2020 saya dirotasi ke SD Sonosewu sampai sekarang. SD Sonosewu adalah SD inti di Gugus 2 Kasihan. Jumlah siswa di SD kami sekarang ada 324 siswa dengan 12 rombongan belajar. Guru kami ada 17 orang dengan rincian 12 orang guru kelas, 2 orang guru pendidikan jasmani dan kesehatan, 2 orang guru pendidikan agama Islam, 1 orang guru pendidikan agama Kristen. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan kami ada 4 orang yang terdiri dari 1 orang tenaga tata usaha, 1 orang petugas perpustakaan, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 orang tenaga kebersihan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan best practice yang saya lakukan pada tahun 2021 yang berjudul Lingkungan Kolaboratif untuk KBM yang Kondusif. Diagnosis terhadap pembelajaran sebelum PTMT. Pembelajaran daring yang dilakukan pada masa pandemi dengan PJJ tidak efektif. Banyak guru yang hanya memberikan tugas dari grup BA dikarenakan kemampuan TIK yang kurang memadai. Berkurangnya pendapatan siswa, bahkan beberapa siswa terancam mengalami loss learning. Sebagian siswa tidak mengumpulkan tugas yang diberikan guru dengan alasan tidak memiliki sarana pembelajaran jarak jauh yang lengkap. Hasil asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran tatap muka terbatas menunjukkan bahwa lebih dari 50% kemampuan akademik siswa kami berada satu level di bawah kelasnya, sehingga perlu intervensi secara khusus dari guru kelas. Sedangkan dari hasil asesmen non-diagnostik atau non-kognitif yang dilaksanakan menunjukkan bahwa siswa merasa kurang nyaman belajar di rumah dan merindukan untuk segera belajar di sekolah dengan tatap muka. Dari permasalahan di atas, kami merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi loss learning yang terjadi di sekolah. Nah, setelah peraturan dari Bupati diterbitkan bahwa kami diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, kami melaksanakan beberapa perencanaan. Di antaranya, yang pertama, kami mengaktifkan kembali Satgas Covid sekolah yang telah kami bentuk di awal masa pandemi agar mempersiapkan lingkungan, sarana, prasarana sekolah untuk memenuhi syarat dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua, kami melaksanakan atau membuat komitmen dengan komite sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang ketiga, kami mengedarkan surat izin kepada orang tua siswa untuk mengikuti PTMT. Namun, apabila ada orang tua yang masih keberatan, maka kami fasilitasi siswa untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian yang keempat, kami membuat pembagian tugas mengajar dengan mempertimbangkan usia dan kemampuan guru dari masing-masing kelas dengan pertimbangan agar bisa berkolaborasi dalam melaksanakan pembelajaran daring yang kami rencanakan menggunakan aplikasi Google Meet. Kemudian langkah selanjutnya kami menjelaskan pembagian tugas masing-masing personil sesuai dengan kemampuan dan menghimbau untuk melaksanakan kolaborasi agar pembelajaran daring menggunakan Gmeet bisa kami laksanakan. Selanjutnya, setelah persiapan yang kami lakukan dirasa matang, kami melaksanakan PTMT untuk mengatasi loss learning. Pada pelaksanaan ini kami yang pertama bekerja sama dengan orang tua
untuk memastikan bahwa siswa dan orang tua yang datang mengantar dan menjemput siswa ke sekolah dalam keadaan sehat. Yang kedua, kami melaksanakan PTMT sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, yaitu 2 hari dalam setiap minggu untuk masing-masing kelas dengan durasi 70 menit setiap pertemuan dan jumlah siswa 50% dari kapasitas kelas, sehingga untuk tiap kelas kami membaginya dalam 2 shift. Shift yang pertama kami laksanakan dari jam 8 sampai jam 9 10 menit, sedangkan shift yang kedua kami laksanakan dari jam 10 sampai jam 11 10 menit. Kami memberikan jeda waktu antara shift pertama dan shift kedua untuk memberikan kesempatan kepada guru kelas mensterilkan ruangan yang akan digunakan pada shift kedua. Kami juga memberlakukan guru piket untuk membantu teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang sesuai dengan protokol kesehatan. Langkah selanjutnya setelah pembelajaran tatap muka kita laksanakan, kami juga melakukan evaluasi implementasi PTMT. Evaluasi yang kami lakukan pada awal PTMT, kami mengadakan evaluasi setiap minggu sekali, yaitu di hari Sabtu, dengan mengundang Bapak Ibu untuk memberikan laporan baik tentang pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun guru piket yang bertugas mengatur kedatangan dan kepulangan siswa sampai memastikan bahwa siswa pulang dengan aman sampai di rumah masing-masing. Kami melaksanakan pertemuan dengan menggunakan aplikasi Google Meet, dan pada pertemuan tersebut kami membahas solusi yang bisa kami lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sehingga hasil dari kesepakatan itu nanti kami sampaikan kembali ke grup-grup kelas agar tersampaikan kepada wali murid, sehingga nanti pada minggu-minggu berikutnya kendala-kendala tersebut bisa diatasi. Setelah kami lakukan beberapa kali evaluasi, alhamdulillah pembelajaran tatap muka terbatas di SD Sonosewu bisa berjalan dengan lancar. Dari hari ke hari kendala yang terjadi bisa semakin berkurang. Tindak lanjut yang kami lakukan dalam pembelajaran tatap muka terbatas adalah apabila pembelajaran tatap muka ya kami lakukan berjalan dengan lancar dan membawa dampak positif terhadap keberlangsungan pembelajaran di sekolah, kami berharap pemerintah segera mengizinkan kami untuk benar-benar membuka kembali sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan tatanan baru. Kami siap melaksanakan aturan pembelajaran tatap muka di era new normal dengan tatanan baru yang telah kami mulai pada saat PTMT, dan terbukti kami bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan menjaga protokol kesehatan yang sesuai dengan yang dianjurkan atau yang digariskan oleh pemerintah. Terbukti sampai saat ini SD kami tidak ada klaster COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangannya saya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.